Dengan modal 300 juta, saya hanya bertahan 1 tahun. Mungkin kalau flashback sekilas, namanya itu adalah Burger Sinting. Ya, mungkin teman-teman di wilayah Kediri tahun 2015-2016 mesti tahu tentang Burger Sinting. Nah, Burger Sinting itu berjalan selama 1 tahun. Alhamdulillah, di saat itu teman-teman, saya mengalami kerugian yang luar biasa. Di situ adalah titik jatuh saya, ya, karena ketika Burger Sinting itu tutup, saya belum bisa untuk mengembalikan uang investor ataupun uang hutang yang emang kita pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. Saya dari kota Kediri. Asal saya dari Surabaya. Alhamdulillah, saya sekarang diamanahi untuk jadi owner dari Sudut Cantik. Sudut Cantik sendiri berdiri tahun 2019, tepatnya setelah saya menikah dan ketemu istri saya di tahun 2019. Sudut Cantik alhamdulillah sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, kurang dari 3 tahun, dan alhamdulillah dari pencapaian yang sekarang kita dapatkan, Sudut Cantik bisa mencapai goals-goalsnya dari awal kita buat goal sampai alhamdulillah sekarang. Oke, itu untuk perkenalan tentang sedikit bisnis saya. Terus asal saya sebenarnya dari Surabaya, teman-teman. Dari Surabaya, ketika itu dari kecil sampai dari lahir sampai 2010 saya lulus SMA, saya masih di Surabaya, dan ketika lulus SMA saya mendaftar di berbagai perguruan negeri yang saya inginkan, kurang lebih 2-3 perguruan negeri. Saya tidak diterima, alhamdulillah sih, saya bersyukur sekarang. Kenapa tidak diterima? Karena seandainya kalau saya diterima di perguruan tinggi negeri itu, mungkin saya nggak bisa merasakan nggak bisa merasakan proses sebagai wirausahawan. Jadi di tahun 2010 ketika saya ditolak dari berbagai universitas negeri, saya lari ke kampung Inggris, masuk ke Kediri. Dan dari di situ saya 1 tahun kursus bahasa Inggris di kampung Inggris. Alhamdulillah setelah itu saya mengajar. Dan mungkin di tahun 2011-nya saya mencoba untuk mendirikan kursusan. Nah, ini saya mulai untuk awal mula saya mendirikan usaha. Saya mendirikan kursusan dengan 2-3 orang teman saya, berarti 3 owner. Saya mendirikan di tahun 2011. Alhamdulillah di tahun 2013 kursusannya tutup atau jadi almarhum juga. Tapi di selang waktu 2 tahun itu, di tahun 2012, saya memulai bisnis F&B, lebih tepatnya di kebab, ya. Itu yang ada di kampung Inggris. Saya memulai di tahun 2012 dengan 1 outlet. Setiap bulan alhamdulillah kita bisa membuka 1 outlet, akhirnya jadi 5 outlet. Alhamdulillah sampai itu adalah bisnis kebab adalah bisnis yang paling lama saya jalani, karena alhamdulillah sampai sekarang bisnis kebab itu masih ada dan sudah dikelola, sudah saya pasrahkan ke saudara saya. Tahun 2014 saya memulai bisnis baru lagi sambil menjalankan kebab tadi, dan kursusannya sudah tutup. Jadi saya 2014 mencoba untuk membuka warung di salah satu kampung Inggris. Alhamdulillah berjalan 3 tahun. Di tahun pertama dan tahun kedua itu luar biasa, teman-teman, ramenya, karena di saat itu, di tahun itu mungkin belum ada warung yang tanda kutip sekeren warung kita lah mungkin, ya, atau rasanya seenak warung kita di tahun 2014, 2015. Nah, qadarullah juga, teman-teman, di tahun 2015 saya memulai bisnis yang lebih besar dengan modal yang lebih besar. Kurang lebih waktu itu saya membuka kafe di kota Kediri dengan modal kurang lebih 300-an juta. Yang awalnya modal saya mungkin saya bermain di bisnis cuman 20 juta atau 30 juta, saya mencoba untuk modal yang langsung 10 kali lipat lah. Nah, di saat itulah saya mengalami yang namanya kerugian luar biasa, ya. Dengan modal 300 juta, saya hanya bertahan
1 tahun, mungkin kalau flashback sekilas namanya itu adalah Burger Sinting. Ya mungkin teman-teman di wilayah Kediri tahun 2015-2016 mesti tahu tentang Burger Sinting. Nah, Burger Sinting itu berjalan selama 1 tahun. Alhamdulillah di saat itu teman-teman saya mengalami kerugian yang luar biasa. Di situ adalah titik jatuh saya, ya, karena ketika Burger Sinting itu tutup, saya belum bisa untuk mengembalikan uang investor ataupun uang hutang yang emang kita pinjam. Jadi di saat itu bisnis sudah tutup, saya masih menanggung utang, itu yang luar biasa. Dan untungnya saya bersamai dengan partner saya namanya Mas Anang yang luar biasa sabarnya. Kita berpartner dari kursusan sampai sekarang, itu Mas Anang sabarnya luar biasa lah. Jadi Mas Anang bantu saya untuk mengembalikan mental, mengembalikan modal juga. Kita berdua sama Mas Anang mencari dana untuk bisa mengembalikan hutang itu, entah itu akhirnya kita mencoba untuk catering, mencoba untuk fokus di warung yang ada di Kampung Inggris itu, mencoba untuk fokus di kebab, jadi supaya bisa mengembalikan hutang-hutang yang sudah saya pinjam untuk membuat bisnis kafe itu. Alhamdulillah setelah saya mengalami kerugian kurang lebih ratusan juta itu, saya mencoba untuk fokus di warung yang ada di Kampung Inggris, warung makan dan juga kebab yang ada di Kampung Inggris, sambil saya fokus untuk melunasi hutang-hutang itu. Dan qadarullah di tahun 2018 akhir atau 2019 awal hutangnya sudah terlunasi semua, ya. Dan ketika 2019 itu saya pindah ke kota Kediri dan partner saya masih di Kampung Inggris. Saya mencoba peruntungan di 2018 akhir, yaitu membuka roti bakar. Nah, ada yang menarik dari roti bakar ini. Roti bakar ini, Masya Allah, sudah bisa membuka kurang lebih 14 cabang. Nah, di 14 cabang itu tersebar di Kediri, Surabaya, Malang, Jogja, Tangerang, Semarang, Kendal, kurang lebih ada 8-9 kota dengan cabang kurang lebih 14 cabang, ya. Sebenarnya roti bakar, bisnis roti bakar saya ini yang emang penuntukannya di kaki 5, ya. Jadi penempatannya atau positioningnya kaki 5. Waktu itu emang roti bakarnya unik sekali karena belum ada roti bakar yang emang seperti kita. Secara manajemen ataupun secara SDM-nya, akhirnya bisnis itu hanya berjalan 2 tahun, dan qadarullah di 2019 akhir, mulainya 2018 awal kalau nggak salah, ya, itu 2019 akhir, akhirnya bisnis itu tutup juga di 14 cabang itu. Apalagi sekarang kena corona, akhirnya bisnis yang tinggal 1-2 cabang sebenarnya bisa bertahan, akhirnya harus tutup juga dikarenakan pandemi. Untuk bisnis F&B saya, yaitu ada kebab, warung, kafe, dan juga roti bakar. Dan Masya Allah, teman-teman, yang saya pelajari dari banyaknya kegagalan saya, banyaknya bisnis yang almarhum sampai sekarang, itu ada kapasitas yang memang belum dicukupkan mungkin. Belum dicukupkan tapi kita memaksakan diri. Nah, itu kesalahan terbesar saya adalah kapasitas ilmunya mungkin masih 2, tapi saya memaksakan levelnya ke 7. Nah, padahal harus ada tahapan step 3, 4, 5, 6 yang harus kita jalani. Nah, terkadang kita pun melangkah karena nekat aja, itu mungkin untuk awalan bagus. Tapi ketika kita sudah skalanya semakin besar, itu bisa dikatakan ngawur lah, ya, bahasanya. Nah, jadi dari kesalahan-kesalahan itu saya banyak belajar tentang manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen marketing, dan yang terakhir manajemen operasional, yang 4 manajemen yang harus saya pelajari dari berbagai macam bisnis itu. Dan saya sebenarnya terbantu teman-teman dari beberapa teman saya, ya, di komunitas IM dan juga TDA yang luar biasa, Masya Allah. Saya banyak belajar dari beliau-beliau, ya. Di tahun 2014, akhir 2015 ketika saya buka kafe itu, saya bertemu dengan teman-teman dari internet marketer, suhu-suhu lah bahasanya, ya, kalau kita
saya diajari banyak tentang mencari uang di dunia internet itu harusnya seperti apa sih gitu. Pelan-pelan saya pelajari tentang Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau Marketplace lah. Ya mungkin sekarang saya pelajari. Waktu itu 2016 saya mencoba belajar dropship ya. Dropship itu mengirimkan barang orang ketika ada orderan lah gitu. Jadi saya bahasa halusnya mungkin maklar ya. Nah, jadi saya mencoba dropship kurang lebih jalan 8 sampai 1 tahun ya. Itu dengan keuntungan yang menurut saya luar biasa, tapi karena perubahan sistem algoritma berubah di marketplace itu, akhirnya kita sebagai dropshipper itu juga mengalami kesusahan. Dan juga saya banyak belajar, itu salah satu dari komunitas yaitu internet marketing. Nah, yang kedua yaitu banyak belajar juga dari komunitas TDA yang dimana banyak senior-senior yang sudah lebih dulu bisnis dengan lebih banyak pengalaman luar biasa di sana. Saya banyak belajar tentang pengalaman mereka merekrut karyawan, pengalaman mereka survive di saat krisis dan sebagainya, mental mereka mungkin ataupun marketing mereka saya banyak pelajari dari teman-teman TDA ataupun teman-teman yang memang saya temuin ketika mereka waktu itu emang luar biasa suksesnya. Alhamdulillah dari dua komunitas itu saya banyak belajar dan ketika banyak yang harus saya benahi di bisnis saya di roti bakar itu dan sedikit demi sedikit saya mencoba ilmu fokus. Ilmu fokus itu yang mungkin anak muda sekarang susah untuk menerapkannya, apalagi wirausahawan muda, pengusaha muda itu yang susah untuk diterapkan. Saya belajar dari beberapa teman saya yang emang kenapa ya dia hanya satu bisnis tapi bisa sebesar itu gitu. Nah, yang saya dulu bisa punya beberapa bisnis di satu waktu, di 1 tahun, tapi kok dapatnya segitu-gitu aja. Akhirnya saya mencoba, ya udahlah, saya mencoba untuk menutup semua usaha saya atau memasrahkan kalau emang yang ada usaha saya ke teman saya atau ke partner saya yang dimana saya bukan keluar sebenarnya. Mungkin saya lebih ke, saya nggak ngurusin operasional gitu. Tapi secara kepemilikan seperti kebab dan beberapa akun Instagram yang saya peroleh dari ilmu internet marketing itu, saya mencoba untuk melepaskannya ke partner-partner saya yang memang mungkin setiap bulannya atau setiap tahun kita bagi hasilnya di situ. Nah, akhirnya saya fokus di tahun 2019 ketika ketemu sama istri saya di kosmetik. Nah, ini saya mulai untuk cerita tentang bisnis saya di kosmetik atau core bisnis saya sekarang yang memang saya dalam 3 tahun ini fokus di dunia kosmetik. Yang awalnya saya masih ingat ketika istri saya masih kerja di salah satu perusahaan di Kediri. Waktu itu sebenarnya saya membuka kosmetik itu dari ketidaksengajaan. Karena ketika itu saya masih jalan dengan roti bakar dengan kebabnya, ya. Istri saya masih kerja sebagai desainer di salah satu perusahaan. Nah, ketika saya sudah menikah, saya pengen istri saya di rumah aja gitu. Nah, ketika itu akhirnya saya berpikir nih, kalau otak-otaknya sudah mikir uang ini aneh-aneh ini nanti yang dipikir. Akhirnya, yaudah kamu boleh keluar, tapi kamu tak siapin satu bisnis gitu. Supaya apa? Supaya tetap produktif. Nah, di saat itulah istri saya sudah sedikit demi sedikit di waktu istirahat, di waktu pulang sudah sudah berbisnis atau making produk, making Scarlett, making Lemona, making Merail di saat itu. Dan di saat itu mungkin kosmetik tim saya hanya 1 sampai 2 orang. Dan sekarang Masya Allah mereka masih ada dan loyal sama Sudut Cantik sampai sekarang. Di tahun 2019 ketika mempersiapkan bisnis untuk istri saya itu saya mencoba 1, 2 sampai 3 brand ya. Saya nggak sebagai dropshipper karena saya percaya siapa yang megang barang dia sebenarnya bisa pengendali ya. Akhirnya saya kulaan lah bahasanya dari pusat 3 brand kurang lebih, ada Scarlett, ada Lemona dan mungkin ada Mirail waktu itu. 3 brand saya ambil. Saya mencoba untuk jadi agen reseller atau distributornya mereka. Dari 3 brand itu, Masya Allah, qadarullah juga semakin hari, semakin bulan itu semakin laris. Yang awalnya packingan sehari cuma 2, 3, 10, mungkin tiba-tiba jadi ratusan. Nah, itu kita kaget tuh. Akhirnya pelan-pelan kita mencoba untuk menambah produk ya.
kurang lebih dalam 1 bulan itu kita tambah 2-3 produk baru. Dan sekarang kita sudah mempunyai 40 brand besar dan dipercaya oleh 40 brand besar itu sebagai distributor. Dan di kurang lebih 6-7 brand itu kita jadi top one-nya untuk branding, untuk brand-brand tersebut, untuk brand kosmetik ataupun skincare tersebut. Jadi uniknya di bisnis kosmetik ini kita kita mempunyai satu privilege yang memang ketika kita bisa menjualkan banyak produk di brand itu, kita bakalan dikasih kemudahan banyak oleh brand tersebut ya, entah itu dari pembayaran, entah itu dari marketingnya, entah itu dari ilmu-ilmunya, gimana cara menjualnya dan sebagainya. Itu luar biasa, saya belajar banyak dari banyaknya brand tersebut. Dan yang paling penting adalah teman-teman mungkin yang melihat video atau tayangan ini, saya percaya apapun yang saya hasilkan sekarang itu sebenarnya adalah jeripayah ataupun akumulasi dari kegagalan ataupun ikhtiar saya di 10 tahun yang lalu. Jadi saya percaya nggak ada yang instan. Saya percaya juga nggak ada yang tiba-tiba terwujud dan sukses ya. Biasanya teman-teman yang saya kenal yang tiba-tiba melonjak itu ketika dia nggak punya pengalaman sebelumnya, nggak punya background ataupun keilmuannya belum di-upgrade, itu biasanya teman-teman itu latah ataupun mentalnya belum terbangun lah. Nah, saya percaya teman-teman yang ikhtiarnya mungkin luar biasa di sekarang, bayarannya mungkin sama Allah nggak dibayar sekarang, mungkin dibayarnya tahun depan, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, ketika teman-teman sudah dirasa kapasitasnya itu mencukupi ya, kapasitas ataupun wadah bahasanya. Ketika rezeki kita itu ember, ya udah dikasihnya rezeki ember juga. Tapi ketika kapasitas kita diperbesar berupa berupa talang air yang besarnya mungkin bisa 100 liter ya, mungkin ya rezeki kita juga disamakan seperti wadahnya itu. Bahkan ada juga beberapa teman saya rezekinya juga sampai tumpah-tumpah, itu Masya Allah ya. Itu jadi nanti kembali lagi ke kita, akhirnya seberapa manfaat kita memanfaatkan rezeki tersebut untuk orang-orang sekitar kita. Itu. Jadi fase-fase kegagalan sudah saya lewatin dan alhamdulillah sekarang Sudut Cantik sudah mempunyai 4 cabang ya, yang tersebar di berapa provinsi? 4 provinsi ya. Pertama, gudang utama kita ada di Kediri ya. Kita di Kediri kurang lebih ada 33 tim. Yang kedua itu di Jogja, lebih tepatnya di Sleman, di provinsi DIY, lebih tepatnya di Sleman. Kita kurang 1,5 tahun buka gudang di sana. Terus yang ketiga di Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Barat, dan yang keempat di Tangerang Selatan. Nah, teman-teman, apa sih maksudnya gudang dari Sudut Cantik itu? Gini, saya waktu itu dapat ilmu atau satu kalimat dari guru saya, Mas, nantinya itu siapa yang terdekat dan siapa yang tercepat dialah pemenangnya. Saya berpikir dari situ mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, dari situ saya olah lagi, apa ya maksudnya terdekat, apa maksudnya tercepat gitu. Akhirnya saya mencoba dari riset-riset yang sudah saya lakukan, kenapa ya kok ada perusahaan-perusahaan jasa pergudangan, kenapa ya kok ada hal-hal A, B, C, D, E dari masalah pergudangan. Oh ternyata ini dia maksud dari guru saya 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi semakin kita dekat sama customer kita atau calon customer kita, semakin mudah dicapainya, atau bahkan kalau sekarang ini ongkirnya semakin murah atau bahkan gratis ongkir gitu, ya kan? Dan semakin cepat berarti customer semakin puas gitu. Jadi rumusnya sebenarnya cuma 2 di dunia online ataupun di dunia perkosmetikan atau skincare ini ya. Siapa yang paling dekat ya, atau siapa yang paling cepat gitu. Jadi dari situ saya buka cabang di Jogja, buka gudang di Jogja, Jakarta, dan Tangerang. Nah, maksud dari cabang-cabang itu adalah mereka yang tim kita yang ada di sana, kurang lebih per cabang itu 5-7 orang, itu mempacking apa yang sudah orderan yang sudah masuk. Nah, semua adminnya, semua
apa namanya CS-nya, customer service atau adminnya itu ada di Kediri, semuanya kita kontrol dari Kediri. Nah, teman-teman yang ada di cabang itu hanya mempacking atau hanya membungkus lah orderan yang sudah mereka terima. Dan qadarullah teman-teman, dari gudang-gudang tersebut saya dan teman-teman yang ada di sini itu bisa memberdayakan teman-teman yang ada di cabang-cabang itu juga ya, termasuk mereka sampai sekarang punya 5-6 karyawan di setiap cabangnya, itu Masya Allah qadarullah ya. Dan gini teman-teman, lonjakan yang terjadi dengan Sudut Cantik atau peningkatan scale up yang ada di Sudut Cantik, lonjakan rezeki ataupun tim, itu yang saya pahami setahunan ini adalah ketika kita berpikir tentang sumber rezeki orang lain, maksudnya gini, ketika kita berpikir bukan hanya sumber rezeki kita sendiri, kita bakalan dibantu sama Allah. Jadi saya percaya ketika di Jogja, ikhtiar saya atau niat saya adalah saya pengen bantu teman saya yang ada di Jogja. Ketika di Tangerang pun, Tangerang Selatan, saya pengen bantu teman saya yang ada di Tangerang Selatan untuk bisa mendapatkan rezeki yang lebih lagi gitu. Jadi dari sana ternyata Allah ngasih kapasitas yang lebih besar lagi nih. Nah, rezeki yang biasanya itu hanya untuk saya dan tim yang ada di Kediri, qadarullah kok dikasih juga tim yang ada di Jogja sama Tangerang sama Jakarta. Kalau yang dari Jakarta kita murni emang memberangkatkan tim yang ada dari sini, gitu. Jadi saya percaya ketika kita berpikir tentang gimana caranya membantu orang lain atau membantu membukakan jalan rezeki orang lain, kita juga bakalan dibantu kok. Sumbernya itu Masya Allah ya. Yang saya pun dengan konsultan saya itu sampai sekarang juga masih belum percaya Masya Allah qadarullah dengan pendapatan ataupun sales yang biasanya kita mungkin paketannya cuma 50 atau 100, qadarullah sekarang bisa mencapai rekor dalam satu hari itu 8.000 paket. Nah, 8.000 paket itu di saat mungkin 12.12 atau di saat kemarin Lebaran. Ya, tapi rata-rata kita dalam per hari itu 1.000 sampai 1.500 paket. Ya, kalau di total dari beberapa cabang kurang lebih standarnya per hari alhamdulillah bisa mencapai 2.000 paket per hari. Yang dimana satu paket itu kan biasanya berisi 2 sampai 3 pieces ya, teman-teman kalikan sendirilah itu. Nah, di situ adalah cerita tentang Sudut Cantik yang membuka cabangnya dengan niatan membantu teman-teman saya pribadi untuk bisa membukakan, untuk bisa mendapatkan rezeki yang baru dari kosmetik ini. Ya, selain poin atau apa namanya quotes yang saya pegang sampai sekarang adalah membantu sumber rezeki orang lain. Yang kedua sebenarnya hasil yang kita capai sekarang itu adalah melalui proses yang pasti sebelumnya kita sudah lalui. Jadi hasil tidak pernah mengkhianati usaha yang sekarang kuat-kuat di luaran sana, saya percaya itu benar ya. Jadi karena apa teman-teman? Saya percaya juga ketika kita sekarang bekerja sementok mungkin, ada sampai guru saya bilang itu istirahat itu ketika di akhirat aja. Ketika di dunia manfaatkan untuk entah itu ikhtiar duniawi ataupun akhirat nanti. Jadi persiapkan dirimu di saat di dunia dan persiapkan dirimu di saat di akhirat. Jadi saya masih sekarang menelaah tentang kalimat istirahatnya itu ketika di akhirat aja. Nah, itu yang saya telaah sampai sekarang, Masya Allah, itu jadi luar biasa, jadi quotes pribadi saya lah ya. Dan teman-teman, pencapaian yang kita dapat sekarang di Sudut Cantik ini sebenarnya kalau saya berpikirnya itu selain karena mungkin ikhtiar saya beberapa tahun yang lalu, saya percaya apapun yang kita dapat sekarang secara pribadi, saya percaya ini semuanya karena tim saya. Ketika waktu itu saya bekerja sendiri atau berdua sama istri terus dibantu dua orang anak atau 2 tim saya, sekarang bisa sampai kurang lebih yang kalau di seluruh cabang kurang lebih 55-an orang ya. Saya percaya semuanya ini karena tim. Maksudnya dari kerja kerasnya tim, entah itu tim CS, tim marketing, tim konten kreator, tim packing, tim checker, dan semua tim yang ada di kita itu. Karena apa teman-teman?
saya ngerasa sendiri aja ilmu saya mungkin segini-gini aja ya, tentang marketing. Ilmu tentang SDM mungkin hanya segitu-gitu aja lah. Saya ngerasa dengan guru-guru saya, dengan teman saya aja, saya belum ada apa-apanya dengan mereka. Dengan wawasan mereka, dengan keilmuan mereka yang update, apalagi tentang dunia Instagram, dunia sosial media. Cuman yang saya pelajari adalah gimana caranya kita bisa mengontrol tim. Itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Karena apa? Tim itu yang bakalan membawa kita ke jalur yang yang sesuai lah ya, tergantung dari leadernya juga. Nah, jadi saya juga berterima kasih kepada semua tim yang sudah bantu saya atau bantu Sudut Cantik ya dari 3 tahun ini. Dari pencapaian yang kita dapat, Masya Allah luar biasa ya, dan pencapaian dengan goals yang sudah kita dapat itu adalah semuanya karena kerja keras dari tim. Teman-teman, kalau saya mau share tentang tentang wirausaha atau bisnis ini, ayo kita semuanya mencoba apapun yang kita sukai ya. Kalau saya mau berbagi tips itu sebenarnya dari sekitar kita aja. Mereka butuhnya apa, kita sediakan apa yang mereka butuhkan, lebih simpelnya itu. Ketika emang teman-teman sudah punya data ataupun riset yang emang luar biasa, itu sebenarnya memudahkan. Tapi kalau kita kejauhan atau ketinggian berbicara masalah data ataupun riset, kalau teman-teman mau mencoba untuk jiwa berwirausaha atau mencoba untuk berbisnis, lebih simpelnya apa yang dibutuhkan oleh di sekitarnya, baru kalian sediakan produknya. Jadi jangan dibalik ya teman-teman, karena sekarang ini banyak orang yang produknya dulu baru mikirin pasarnya. Nah, menurut saya itu yang sedikit kurang tepat lah ya. Gimana kalau kita cari pasarnya dulu, baru kita sediakan produknya. Nah, untuk permulaan mungkin itu hal yang sangat realistis dengan modal yang mungkin bisa minim bahkan bisa nol. Sekarang ada sistem dropship yang memang kita bisa manfaatkan mungkin kalau kita belum ada modal. Jadi di saat pandemi sekarang teman-teman, emang banyak sekali teman-teman saya pribadi dan teman-teman bisnis di luaran sana yang emang merasakan dampak. Tapi teman-teman di sini juga bisa memilih atau bisa melihat datanya di Google, apa aja sih bisnis yang emang bisa survive atau bahkan bisa meningkat di saat pandemi. Itu nanti teman-teman bisa cari sendiri. Salah satunya adalah kesehatan, kecantikan, mungkin properti ya, bisa juga F&B mungkin yang bisa take away ataupun cloud kitchen, kalau bahasa kerennya sekarang kan cloud kitchen nih. Nah, dicari aja datanya di sana. Nanti ketika pasarnya itu udah jelas, teman-teman tinggal tentukan produknya apa ya. Tapi yang pasti ketika pandemi sekarang, carilah produk yang memang bisa survive bahkan naik dananya di saat pandemi. Itu untuk tips saya ketika pengen memulai bisnis di saat pandemi. Nah, teman-teman, di saat pandemi seperti sekarang ini, khususnya untuk semua para wirausahawan yang sudah memulai mungkin dari tahun-tahun yang lalu ataupun yang akan memulai, saya percaya dan saya banyak belajar dari salah satu teman saya, Mas, di saat kamu mengalami kendala, krisis ataupun kendala, itu kamu jangan hanya berpikir di satu strategi atau satu planning. Coba kamu siapkan 10 planning sebelum kendala itu datang. Jadi kamu bakalan sudah mempersiapkan itu, ikhtiarnya adalah kamu sudah mempersiapkan strategi ataupun planning itu di saat kendala datang, di saat masalah datang, atau bahkan seperti sekarang di saat krisisnya datang. Jadi jangan sampai kita berpasrah. Oke lah berpasrah, oke. Cuman ikhtiar kita untuk mencari jalan itu kan lebih penting tuh. Jadi daripada kita mengeluh terus menyalahkan keadaan dan kita terganggu yang harusnya berpikirnya adalah ngomset ya, bahasa sekarang itu adalah ngomset ataupun mencari strategi ke depannya lebih baik, mending kita fokus aja di solusinya daripada kita fokus di masalahnya. Kan kuncinya itu, kita lebih baik fokus di solusi daripada fokusnya di masalah. Nah, supaya apa? Kita bisa mencari jalan keluarnya. Nah, itu. Jadi, saya pun menerapkan ke teman-teman, ketika kalian mau mengeluh, coba deh, kalian ngeluhnya itu solusi. Supaya apa? Supaya sama-sama enak nih ya. Kamu sebagai tim kita enak, kita sebagai atasanmu juga enak ya. Jadi daripada mengeluhnya karena masalah, itu nanti yang
bikin kita jadi bahasa tanda kutipnya ruwet juga gitu ya. Itu teman-teman untuk tips sederhana. Nah, untuk mungkin pesan untuk apa namanya ya, untuk tim dan juga keluarga saya atau bahkan anak saya, mungkin saya sekarang atau kita sekarang dalam fase seperti ini. Kita harus jaga nih. Jaga itu maksudnya dijaga dari performa bisnisnya, jaga juga dari akhlaknya dari secara pribadi. Mungkin saya sekarang jualan online yaitu fokusnya di kosmetik. Ya, Mas, offline-nya ada nggak? Insya Allah ada. Kita dari data itu 97% emang masih online nih. 3%-nya pasar kita yaitu di offline. Ya, jadi dalam 2 bulan ini kita sudah siapkan tim CRM, Customer Relationship Management, yang emang kita fokuskan untuk mencari orderan di luar marketplace. Itu, jadi teman-teman, ilmu sekarang banyak di dunia online. Jadi teman-teman jangan sampai berpikir, aku olah ilmu dari mana ya, aku dapat ilmu itu dari mana ya, padahal sekarang di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Google itu Masya Allah ilmu tentang dunia online itu luar biasa. Dan mari kita gerakkan 1000 atau 1 juta juragan online ya, yang tersebar di seluruh Indonesia melalui wirausaha media ini yang luar biasa meliput ataupun membuat acara ini. Terima kasih banyak untuk wirausaha media dan semua timnya ya, yang semoga ini bisa menjadi inspirasi. Semoga teman-teman ataupun saya pribadi itu tidak menjadi jalan ria ataupun sombong ya. Semoga ini menjadikan jalan yang emang bisa memotivasi teman-teman semua. Jadi itu teman-teman pesan penutup mungkin dari liputan ini. Saya percaya teman-teman, apapun yang kalian kerjakan sekarang ya, seperti yang tadi saya bilang, apapun yang kalian kerjakan sekarang itu buahnya pasti akan disimpan sama Allah dan bakalan dikeluarkan ketika kapasitas kalian sudah memenuhi kapasitas tersebut. Dan apapun yang kalian ikhtiarkan sekarang, itu usaha yang kalian coba sekarang, apapun itu hasilnya bakalan dibalas kok nantinya ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sekarang masih bekerja di perusahaan atau masih menjadi karyawan, saya dapat quote yang cantik nih dari dari salah satu guru saya di tahun 2012-2013. Karyawan sama bos atau atasan itu sebenarnya nggak ada bedanya. Karena apa? Bos tanpa karyawan yang nggak jadi apa-apa, karyawan tanpa bos juga nggak dapat apa-apa. Jadi ketika saya harus memaksakan keluarga ataupun anak saya nanti untuk menjadi seorang wirausahawan atau seorang entrepreneur juga, saya nggak bisa. Karena apa? Mungkin jiwa ataupun jalannya dia ya sudah sebagai sebagai tim ataupun karyawan. Tapi teman-teman, saya percaya sekarang karyawan profesional ataupun entrepreneur itu semuanya nggak hanya dihitung dari sekedar uang aja kan. Banyak juga karyawan ataupun profesional yang lebih sukses, yang lebih kaya juga banyak daripada entrepreneur. Tapi ketika kita mau mencoba jalan entrepreneur, insya Allah kita bisa lebih bermanfaat untuk sekitar. Karena apa? Otomatis kita membutuhkan banyak tim atau karyawan juga tuh. Otomatis nanti ketika rezeki kita ditambah, insya Allah atau mungkin nih sedekah kita juga lebih lebih banyak juga. Jadi mindsetnya adalah Muslim harus kaya, iya itu benar, saya yakinin itu. Karena apa? Supaya kita bisa bermanfaat lebih banyak lagi dan mengasihnya lah bahasanya lebih banyak lagi untuk orang sekitar itu. Dan yang saya pahami adalah Muslim harus kaya. Karena kenapa? Di bisnis saya Muslim harus kaya, di mindset saya Muslim harus kaya. Kenapa? Karena teman-teman, kompetitor saya itu kebanyakan tanda kutip cukong lah bahasanya ya. Nanti ini bisa diedit ataupun itu terserah ya teman-teman, dari wirausaha media. Nah, dari situ sebenarnya motivasi saya bukan hanya bukan hanya Muslim harus kaya, tapi karena kompetitor saya di Jakarta dan Surabaya itu kebanyakan adalah non Muslim ataupun cukong ya. Saya bukan mematikan mereka, nggak ada niatan sama sekali untuk mematikan mereka. Saya berniat untuk mereka lo bisa. Kenapa pengusaha Muslim nggak bisa gitu? Alhamdulillah qadarullah juga di beberapa brand kita bisa menyamai mereka, bahkan mungkin bisa menyalip mereka dari segi penjualan gitu di kompetitor saya yang emang modelnya sudah
3 bahkan 10 kali lipat modalnya dari apa yang kita punya sekarang, ya. Jadi di balik kesuksesan suatu usaha pasti banyak motivasi yang terpendam dari seorang ownernya. Jadi teman-teman nanti mungkin saya lagi belajar ilmu baru tentang OKR nih, objektif key result nih. Nah, dari apapun yang kita perbuat, entah itu bisnis, entah itu sosial, entah itu apapun ya, itu kita harus berpikir dulu dari objektif. Objektif itu apa maksudnya? Goals-nya. Kamu mau apa dengan perbuatan ataupun aktivitas yang kamu lakukan ini? Goals-nya apa dulu? Objektifnya apa dulu? Baru kalian tentukan ke key result. Ketika key result-nya itu, kalau saya diajari guru saya, itu key result-nya ya itu harus berupa angka. Supaya apa? Supaya ada tolak ukur dan ada indikatornya gitu. Jadi key result-nya apa nih supaya goals-nya ini tercapai? Contoh nih, Sudut Cantik goals-nya adalah menjadi distributor terbesar di 20 kota besar, ya. Nah, key result-nya apa? Key result-nya ya mungkin kita harus nambah 10 produk per bulan. Bahasa simpelnya sebenarnya lebih ke visi misi. Cuman ini kalau kita belajar tentang OKR, objektif sama key result sama terakhirnya itu ada namanya inisiatif. Itu ilmu itu luar biasa sih dalam 5 atau 6 bulanan ini yang sudah saya pelajari dari apa yang saya dapat dari guru saya itu. Itu teman-teman. Jadi yuk kita bareng-bareng atau bersama-sama, khususnya pengusaha muslim yang ada di Kediri ataupun sekitarnya ataupun Indonesia, kita bareng-bareng bersama-sama di era pandemi yang luar biasanya berpengaruh untuk bisnis kita semua, ya. Kita bersama-sama untuk sharing tentang ilmu, sharing tentang mungkin data, sharing tentang customer mungkin kalau teman-teman sama-sama ridho. Insya Allah kalau kita sama-sama bekerja sama atau menjalin menjalin ikhtiar untuk bisa sharing atau terbuka dengan teman-teman yang lain, rezeki kita bakalan dibukakan lebih luas lagi, saya percaya itu. Pesan saya, 1 fokus, 2 ikhtiarnya maksimal, 3 membiasakan untuk mempermudah orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara tidak hutang atau dengan cara tidak mempersulit pembayaran. Itu insya Allah kita bakalan dibantu sama Allah juga, ya. Yang terakhir mungkin ini teman-teman. Selain tentang fokus, kita kalau tentang ilmu sedekah itu mungkin ustadz-ustadz ataupun orang lain yang lebih senior lah yang pantas untuk menyampaikan itu. Cuman ketika kita poin saya terakhir adalah ketika kita mau untuk membantu atau minimal memikirkan tentang sumber rezekinya orang lain, kita bakalan dibantu kok. Jadi pesan saya terakhir ketika teman-teman sudah mencapai goals-nya atau sudah mencapai angka yang diinginkan, mungkin coba berpikir tentang gimana caranya saya membantu teman ataupun tim saya mencapai angkanya gitu. Jadi itu yang sudah saya terapkan di beberapa gudang yang teman saya bantu, yang saya dibantu oleh teman saya gitulah, ya. Jadi disitulah lonjakan rezekinya yang luar biasa ketika kita mau memikirkan tentang rezeki yang didapat orang lain. Kita bahasa simpelnya itu kita bisa jadi jembatan lah untuk rezekinya mereka gitu, ya. Yang ngasih rezeki tetap Allah juga. Jadi itu teman-teman, selain nanti tips-tips tentang duha, tips-tips tentang tahajud dan sebagainya, saya nggak berani ngasih tips itu, ya, karena saya juga bolong, ya Lek, ya. Dan mungkin tips 4 itu cukup sih menurut saya. Fokus, ikhtiarnya maksimal, terus membiasakan untuk mempermudah orang lain, dan yang ketiga membiasakan untuk membantu menjadi jembatan sumber rezeki orang lain. Insya Allah dari 4 tips itu teman-teman bisa aplikasikan, dan saya percaya lonjakan rezeki kalian, entah itu rezeki berupa materi, rezeki berupa kesehatan, rezeki itu banyak ya, rezeki berupa keluarga yang harmonis, dan rezeki tentang tim yang solid, itu sebenarnya rezeki. Jadi itu mungkin pesan saya, dan pesan saya terakhir mungkin untuk para pebisnis, ya. Ketika kalian sekarang jadi owner, lebih banyak belajar tentang manajemen SDM, lebih banyak belajar tentang HR. Karena terakhir tahun kemarin saya belajar di salah satu workshop ataupun seminar pentingnya tentang HR ataupun human resource, ya, HR atau HCM lah sekarang bahasanya. Kita itu harus jadi pengontrol yang mungkin hebat lah, bisa jadi pengontrol yang baik untuk tim kita. Karena apa teman-teman? Kalian percaya nggak? Di zaman sekarang
tim yang sudah kreatif sekarang, anak-anak muda sekarang, Gen Y, Z, dan Gen Alpha sekarang, mereka lebih kreatif atau mereka lebih pintar dari kita loh. Jadi kalian, teman-teman semua yang sekarang jadi pengusaha, jangan berpikir kalau kalian lebih pintar. Cobalah berpikir tim kalian lebih pintar, tapi teman-teman bisa lebih pintar atau bisa mengontrol tim yang pintar itu. Jadi saya percaya sekarang, makanya tadi saya sempat bilang, saya percaya semua yang kita capai sekarang semuanya karena tim saya. Bukan semuanya, beberapa hal yang paling besar ada pengaruhnya dari tim. Nah, tugas kita sebagai owner ataupun sebagai CEO ataupun sebagai atasan ya, itu adalah belajar maksimal ikhtiar tentang manajemen SDM. Karena manajemen keuangan, kita bisa sewa konsultan, kita bisa rekrut orang, manajemen marketing, kita bisa pakai agensi ataupun rekrut orang juga, manajemen operasional, kita bisa memberdayakan orang juga. Nah, yang terakhir nih, yang mengelola orang, itu yang emang harus dipunyai dari seorang owner ataupun CEO ataupun atasan. Itu yang harus kita pelajari secara mendalam tentang manajemen human resource management. Jadi itu mungkin teman-teman dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau mungkin banyak salah katanya di rekaman ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Apakah saya ataupun tim kita yang terhebat ataupun yang terpintar? Enggak. Karena kita mau memulai duluan, makanya kita bisa mencapai sekarang. Seandainya saya mulainya sama dengan teman-teman yang ngelihat ini, mungkin saya bakalan ketinggalan atau mungkin saya bakalan di bawahnya teman-teman. Jadi bukan siapa yang terpinter dan siapa yang tercepat, bukan siapa yang terpinter atau siapa yang terjago, tapi siapa yang mulai duluan, itu yang merasakan hasilnya nantinya. Mungkin itu aja, terima kasih banyak, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ayo berani jadi juragan online.